selamat bergabung buat semua yang sedang mengikuti kami dalam program Pastors Kids Online Evangelism. Hari ini merupakan hari kelima acara kita. Tema program kita ialah Trust and Obey, percaya dan menuruti. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah PK Ratna Jolin. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh PK Emmanuel Sisi. Khotbah akan dibawakan oleh pembicara kita, PK Timmy Albert. Sepanjang program ini, kami akan mengadakan doa kelompok bagi setiap doa permohonan Anda. Anda boleh menyampaikan doa permohonan Anda di ruangan komentar di bawah. Saya berharap Anda tetap setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan ini.
terus berbakti. Sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Oke, shalom semua. Saya hari ini akan memimpin kita dalam doa. So, mari kita bertunduk kepala Anda. Bapa kami di kerajaan surga, kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab telah menjaga kami hari ini juga Tuhan. Menunjuk kami jalan yang benar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab telah menjaga kami sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Berkatilah program ini juga Tuhan, biar program ini diberkati dan tiada gangguan setan Tuhan. Jauhi dari kami kuasa setan Tuhan, biar program ini dilancar dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, ampun segala dosa kami juga Tuhan, biar nama kami ditulis dalam buku penghidup nanti Tuhan, biar nama kami dipanggil oleh-Mu Tuhan, masuk ke kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, jauhilah dari penyakit-penyakit COVID-19 supaya kami dapat hidup yang sehat, bertenaga Tuhan. Jauhi darilah penyakit itu Tuhan, dan sembuhkanlah orang yang susah hari ini juga Tuhan, dan yang orang sakit-sakit sembuhkanlah mereka Tuhan, biar mereka mengenal-Mu Tuhan, agar mereka datang memuji nama-Mu, mulia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami serahkan semua doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam damai pada semua penonton yang mengikuti Pop Media Sarawak channel. Dan selamat datang juga ke perkumpulan Pastor Kids Sarawak. Di hari ini ingin saya sampaikan sebuah tema, yaitu tema hari ini mengenai percaya dan mengerti. Dan karena itu tajuk kita mengenai Yusuf. Jadi Yusuf anak kepada Yakub dan ibunya Rachel. Setelah sekian lama Rachel tidak mempunyai anak dan istri kepada Yakub, dia menginginkan anak dan dia berdoa sekian lama, dan doa itu akhirnya didengari oleh Tuhan di surga, dan Tuhan kabulkan doanya itu, membuka kandungannya dan lahirlah seorang anak yang bernama Yusuf. Jadi Yusuf dilahirkan dan dia juga membesar, meningkat ke usia remajanya. Meningkat usia remajanya sehingga umurnya mencecah 17 tahun. Diberikan tugas oleh bapaknya sebagai seorang pengembala kambing. Ya, dan itulah tugas diberi bapaknya pada dia. Namun dari hari ke hari dia sebagai anak yang dikasih bapaknya, dia dibenci oleh abang-abangnya, adik-beradik sesama dia. Abang-abangnya yang lebih tua dari dia membenci dia, karena si bapaknya yang sangat mengasihi anaknya yang bungsu sekali, yaitu Yusuf. Yusuf ini sangat kasih sekali, tetapi kurang kepada mereka abang-abangnya. Dan itu yang membuatkan abangnya membenci, cemburu terhadap adik mereka, dan tidak mau menyapa dengan mesra terhadap dia. Jadi pada suatu ketika abang-abangnya berpikir untuk membunuh dia. Karena iri hati, mereka berkata, mari kita bunuh adik kita. Tetapi seorang abang mereka berkata, daripada antara mereka seorang abangnya dia berkata, jangan kita bunuh dia, tetapi buanglah dia dalam perigi. Nah, yang abang yang lain tiba-tiba keluar lagi buah pikiran untuk menjual adik mereka. Jadi mereka bahasa sesama sendiri berkata, mari kita jual adik kita kepada orang Midian, saudagar Midian.
dan jual dia dengan harga 20 keping perak. Dan apabila mereka melihat saudagar demikian melewati mereka menjualnya dan mendapat duit daripada menjual Yusuf, dan Yusuf dibawa oleh orang Midian, saudagar Midian ke Mesir. Selepas menjualnya mereka balik dan Yusuf pula dibawa ke Mesir menjumpai ataupun dibeli semula oleh seorang pegawai Mesir, seorang warga Mesir, seorang pegawai istana, seorang bawahan dari raja Mesir itu Firaun. Jadi pada ketika itu Raja Firaun melihat dia dan dia membeli dia. Apabila suatu hari ketua pegawai raja tersebut yaitu Potifar yang membeli dia daripada tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ, Yusuf pula merasakan Tuhan sentiasa menyertai dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di Kejadian 39 ayat 1. Maka Potifar pula yang melihat Yusuf ini seorang yang diiringi Tuhan, sentiasa ditolongi oleh Tuhan. Potifar memberikan segala kuasa pada Yusuf, memberikan dia kuasa dan melantikkan dia sebagai seorang asisten, seorang orang tinggi bersama dia, memberikan dia tugas kepada dia mengurus rumah tangganya dan segala kepunyaannya. Apa yang dimiliki di dalam rumahnya, baik di dalam maupun di luar, semuanya diurus oleh Yusuf. Jadi bukan setakat Yusuf ini seorang yang diberkati Tuhan, oleh demikian itu juga dia seorang yang tampan, seorang yang bagus dari sikapnya, elok para serupanya. Oleh karena itu suatu hari, karena dia yang memang seorang yang elok dari para serupa, istri Potifar pula coba menggoda dia. Dan beberapa hari yang seterusnya, istri Tuan yang memandang, istri Tuan Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Tetapi Yusuf tidak ingin berdosa melawan Bapa yang di surga. Yusuf berkata pada istri Potifar, tidak mahu. Yusuf berkata kepadanya, maaf Tuan Potifar sudah mempercayakan segala miliknya kepada saya. Dia tidak perlu pun memikirkan segala apa lagi di rumah ini. Kuasa dia dengan saya sama besar dalam rumah ini. Tidak sesuatu pun yang tidak dipercayakannya kepada saya kecuali Tuhan. Jadi kecuali hanya istri Potifar saja yang dia tidak kuasa untuk membuat apa sekalipun. Jadi dia tidak hak. Bagaimana mungkin saya, kata Yusuf, melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah? Maka pada ketika itu juga, apabila istri Potifar ingin menggoda Yusuf, dan Yusuf coba melarikan diri, tertinggal jubahnya ditarik oleh istri Potifar. Di waktu Potifar, suami istrinya, kembali semula datang ke rumahnya itu, istri Potifar membuat satu fitnah. Dikatanya, apabila suaminya pulang, dia segera memberitahukan cerita yang sama kepadanya. Dia berkata, hamba Ibrahim itu yang kau bawa ke sini masuk ke dalam untuk menghina aku, katanya istri Potifar. Namun apabila aku menjerit, dia lari keluar, tetapi jubahnya tertinggal. Maka apabila Potifar mendengar dari cerita istrinya, dia merasa sangat marah. Lalu Yusuf, dia minta pegawainya untuk menangkap Yusuf dan masukkan dalam penjara. Tempat tahanan di mana semua orang dikurung, yaitu penjara, demikian disitulah Yusuf dipenjarakan. Walaupun begitu, Yusuf ini seorang yang dirahmati Tuhan dan
Tuhan sentiasa menyertai dia. Walau bagaimanapun dia pergi, Tuhan tetap menyertai. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Walaupun Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara, kepala penjara pun rasa menyayangi dia karena dia ini sungguh jujur. Karena Yusuf ini sungguh jujur dalam melakukan kerjanya. Jadi di sini kepala penjara berkata, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan itu, dialah, Yusuflah yang menguruskannya. Jadi segala pekerjaan Yusuf itu berhasil oleh karena Tuhan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala urusan yang dipercayakannya kepada Yusuf. Dia tidak mencampurinya karena dia percaya yang Yusuf boleh melakukannya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi pada suatu ketika, setelah lama dan lama hari ke hari Yusuf berada di dalam penjara, Yusuf melihat dua orang tahanan yang bersamanya di dalam satu penjara. Mereka dua orang tahanan ini mempunyai mimpi yang membuatkan mereka risau. Jadi setelah Yusuf mendengarkan mimpi mereka, Yusuf pula mentafsirkan mimpi mereka dan berkata, lebih lagi kepada pengurus minuman, dia berkata, kamu punya mimpi menunjukkan bahwa kamu akan keluar dari penjara ini dan kembali kepada kerja asalmu sebagai pengurus minuman. Dan disinilah Yusuf memberitahu kepada pengurus minuman. Setelah dia memberitahu apa maksud mimpi dia berkata kepada pengurus minuman, ingatlah akan saya apabila keadaan Tuhan sudah baik. Tolong sampaikan masalah saya kepada raja supaya saya dibebaskan dari penjara ini. Dan oleh itu juga Yusuf berkata, sebenarnya dahulu saya diculik dari negeri orang Ibrani. Di sini di Mesir pun tidak pernah saya melakukan apa yang kejahatan sampai harus dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Yusuf di sini berkata dia ingin menafikan kesalahannya. Dia tidak berbuat salah pun sampai dimasukkan ke penjara. Setelah 2 tahun kemudian, apabila seorang tahanan yaitu pengurus minuman keluar dari penjara seperti apa yang mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf, 2 tahun kemudian yang begitu lama sampai dia lupa terhadap Yusuf. Dan ada suatu hari yang terkena, yaitu Tuhan memberikan satu mimpi kepada Raja Fir'aun yang membuatkan Raja Fir'aun rasa gusar hati, rasa kerisauan, dan dia inginkan ada seorang yang boleh memberitahu dia apa maksud mimpi dia. Tetapi tiada seorang pun di Mesir yang tahu mentafsirkan apa mimpi dia. Dari pemuda, dari tukang tilik, dari tukang yang boleh tengok masa depan atau pembohong, semuanya tidak dapat. Dan oleh karena itu pengurus minuman itu telah dibebaskan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, dia mulai ingat kembali kepada orang yang mentafsirkan mimpi dia, yaitu Yusuf. Jadi apabila dia ingat semula pada Yusuf, dia memberitahu pada raja. Dan dia memberitahu pada raja, seorang tahanan di dalam penjara, seorang tahanan, dia dapat mentafsirkan mimpi karena mimpi saya ditafsirkan oleh dia. Jadi apabila Raja Fir'aun mendengarkan kata pengurus minuman, dia rasakan dia ingin Yusuf itu dikeluarkan, dan dia memanggil Yusuf kemari. Dia memanggil Yusuf kepada dia. Jadi dia berkata pada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi saya. Tetapi telah kudengarkan tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mentafsirkannya.
Jadi disinilah Yusuf ingin memberitahu apa maksud mimpi itu. Jadi Yusuf berkata, inilah maksud perkataanku terhadap mimpi itu. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Jadi apabila di waktu Yusuf memberitahu apa maksud mimpi Raja Fir'aun, dan setelah dia memberitahu, dia memberi pandangan, dia memberi pendapat pada Raja Fir'aun. Oleh sebab itu sebaiknya tuanku memilih seorang yang cerdas dan bijaksana, lalu memberinya kuasa untuk mengurus negeri ini, negeri Mesir ini, dan untuk memberikan dia menguruskan segala hal sebelum bencana yang datang menimpa negeri Mesir. Karena mimpi ditafsirkan Raja Mesir itu adalah sesuatu bencana yang akan menimpa negeri mereka. Jadi disitulah Yusuf memberitahu harus ada seorang yang bijak dan cerdas yang boleh menguruskan hal-hal di Mesir. Jadi raja dan para pegawainya menyetujui cadangan Yusuf itu. Jadi Yusuf ini dipuji oleh Fir'aun karena cadangannya yang bernas, cadangannya yang tadi boleh memberikan mereka apa yang mereka boleh buat di masa yang akan datang. Jadi dengan itu pujian yang Fir'aun katakan pada Yusuf, dia berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Dan kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh kerana Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Kata Raja Fir'aun memuji kepada Yusuf. Yusuf ini yang dikatakan seorang yang bijaksana. Jadi selepas itu, sedemikian itu, Yusuf diberi kuasa atas istana dan rakyat Mesir. Kata Fir'aun lagi sekali kepada Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, dan hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Segala apa di Mesir ini kamulah yang uruskan. Di sini Raja Fir'aun memberikan tugas pada Yusuf untuk memerintah negerinya, dan membezakan hanya takat itu saja yang beza antara dia dengan Raja Fir'aun. Yusuf pula dilantik menjadi Perdana Menteri demi menguruskan hal ehwal di dalam Mesir ini. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan setelah kita mendengar cerita mengenai Yusuf yang akhirnya menjadi Perdana Menteri, namun apakah sifat-sifat mulia dari Yusuf yang kita boleh pelajari? Maka Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan. Jadi Yusuf ini dia takut seperti dia yang tidak ingin berbuat dosa bersama dengan istri Potifar. Sewaktu istri Potifar menggoda dia lari. Dan cuma hanya jubah dia yang tinggal. Namun dia tidak ingin berbuat dosa karena dia tahu dia harus takut akan Tuhan. Dan dia juga ada sifat mulia yang dia tabah. Sifat mulia dia yang tabah menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan dugaan. Seperti apa yang terjadi pada dia, dijual ke saudagar Midian dan dibawa ke Mesir, dan dia juga ditahan dihantar ke dalam penjara oleh Potifar. Dia tabah menghadapinya, dan dia juga tidak menyalahkan orang lain, biarpun dia dimasukkan dalam penjara, biarpun dia dijual oleh abang-abang, dia tidak menyalahkan mereka, dan setia di dalam melakukan tugasnya. Baik pun dia di dalam penjara, dia diberikan tugas oleh kepala penjara, dia tetap setia
dalam melakukan tugasnya. Dan setia dia juga pada Tuhan, yang membuatkan dia takut pada Tuhan apa yang tidak perlu dibuat untuk karena dia tahu dosa adalah dosa yang besar jika melakukan itu. Berkat dari sifat dia yang mulia memberikan dia sentiasa diikuti, sentiasa diberkati oleh Tuhan. Karena sifat dia yang mulia itu dia disertai oleh Tuhan sentiasa. Itulah berkat dia yang pertama. Jadi Tuhan juga pada yang kedua, Tuhan membuatkan Yusuf ini berhasil dalam segala hal. Apa yang dia buat, segala hal akan berhasil. Dan itu berkat dia yang kedua. Yusuf juga dilantik sebagai seorang Perdana Menteri di penghujung cerita dia menjadi seorang Perdana Menteri karena jujurnya dia dan karena seorang bijaksananya dia yang dia diperoleh daripada Tuhan, memberikan dia apa yang patut diperkatakan. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapati dalam kehidupan Yusuf? Jadi Yusuf ini pengajarannya tadi kita boleh dapati, kita boleh iktibar untuk diri kita adalah sentiasa menuruti. Penurutan akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita akan membawa keberkatan dalam hidup. Jadi kisah Yusuf, karena dia menuruti kisahnya dari seorang hamba jadi seorang yang menjaga gembala kepada seorang Perdana Menteri di usia tua. Jadi inilah berkatnya dia, pengajaran dia yang kita boleh ambil. Dan dia seorang yang pengajaran yang kita dapatin daripada dia seorang yang setia, melakukan tanggung jawab, yang diamanahkan akan menghasilkan kepercayaan orang terhadap kita. Jadi kita patut sadar yaitu jika kita setia dalam melakukan tugas, ramai orang akan percaya pada kita. Ramai juga orang akan tahu kita ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita. Apakah aplikasi yang boleh kita ambil untuk hidup diri kita sendiri, untuk hidup yang kita boleh kongsikan pada orang lain? Jadi di sini untuk kita dirahmati dalam hidup ini, kita harus percaya pada keadilan Tuhan dan menurut kehendak Tuhan agar hidup kita senantiasa berhasil. Dan itulah aplikasi yang harus diterapkan dalam diri kita. Dirahmati dalam hidup kita. Kita harus percaya keadilan Tuhan dan menurut kehendak Tuhan agar hidup kita senantiasa berhasil. Terima kasih. Tuhan jadi pemimpinku, syukur ku berikan padanya di mana aku
jadi hamba Tuhan dan selamatlah perjalanan. Maka dengan itu, mari kita berdoa untuk tutupi khotbah kita hari ini. Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih karena-Mu Tuhan. Mulianya puji kami pada nama-Mu. Kami sentiasa ingat atas Kamu Tuhan, memberkati dan menjaga kami. Dan hari ini khotbah kami telah mengajar kami sifat-sifat Yusuf, agar kami juga boleh menjadi seperti dia. Berikanlah kami Tuhan kesedaran untuk menjadikan Yusuf sebagai prinsip hidup kami, supaya kami tahu takut padamu Tuhan, supaya kami tahu setia menjalani tugas yang Kamu perintahkan pada kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, Bapa kerajaan surga, kami di hari ini supaya kami tambah seperti Yusuf dan sabar dalam menangani segala rintangan ataupun dugaan. Bapa di kerajaan surga, jauhilah segala rintangan, jauhilah segala kuasa dari syaitan yang mengacau hidup kami Tuhan. Supaya hari ini pengajaran ini, khotbah hari ini, kami boleh simpan dalam ingatan kami dan fungsikan pada semua orang ramai di dunia ini. Dan supaya mereka juga tahu apa yang patut mereka tahu mengenai Yusuf, supaya menjadi prinsip panduan di dalam hidup mereka juga. Bapa kami di kerajaan surga, semua ini kami minta dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selesai sudah program hari kelima kita. Semoga Anda diberkati oleh khotbah yang telah disampaikan oleh pembicara kita pada malam ini. Semoga kita berjumpa lagi di hari esok pada waktu yang sama dalam acara Pastors Kids Evangelism 2021. Tuhan memberkati.